Banyak yang bertanya, kenapa sekarang saya jarang berbicara tentang keilmuan, tapi lebih sering berbicara tentang politik. Ada juga yang meragukan apakah saya masih mengajar, maka lewat video ini saya jawab dengan jujur. Saya tetap mengajar. Saya bukan orang politik. Dan apa yang saya lakukan hari ini adalah sikap, bukan kepentingan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir-akhir ini banyak yang menghubungi saya, baik lewat pesan pribadi maupun dari murid saya sendiri. Pertanyaannya hampir sama, kenapa saya sekarang jarang sekali membahas tentang keilmuan yang saya ajarkan? Kenapa justru lebih sering berbicara tentang politik? Dan apakah saya masih mengajar? Maka lewat video ini, saya jawab semuanya dengan tenang dan terbuka. Pertama, soal mengajar. Saya tetap mengajar dan tidak pernah berhenti. Justru karena dengan mengajar itulah, akhirnya saya sering keluar negeri, mengajar ke negara lain, dan juga dari mengajarlah saya banyak dikenal orang. Dan sejak dulu, mengajar adalah hal yang pertama yang selalu saya lakukan. Namun, perlu saya luruskan satu hal. Tidak semua orang yang ingin belajar dengan saya, otomatis saya terima sebagai murid saya. Kalangan-kalangan yang sudah kenal saya pasti paham soal ini. Bukan karena sombong, tapi karena ada janji saya kepada guru-guru saya bahwa saya harus benar-benar memilah siapa yang layak saya terima sebagai murid. Sejak dulu, saya tidak pernah menawarkan keilmuan saya tidak pernah mempromosikan diri, saya hanya membuat video ketika memang ada proses lagi saya mengajar. Perlu saya luruskan juga agar tiada yang salah duga. Memang pernah ada iklan tentang kelas saya, namun kelas itu bukanlah saya yang merancang, bukan saya yang mengiklankannya, dan bukan saya yang mengatur semuanya. Kelas tersebut dirancang oleh EO. Mereka yang meminta saya untuk mengisi, mereka yang mengatur konsep, dan mereka pula yang mengiklankan. Posisi saya pada saat itu hanya memenuhi permintaan dan sekedar ikut membagikan iklan dari mereka, bukan menawarkan ilmu saya secara pribadi. Dan hanya kepada yang telah menjadi murid saya, baru saya tawarkan ilmu-ilmu yang lain yang sesuai dengan diri mereka, yang sesuai untuk keselamatan mereka, yang sesuai untuk bekal hidup mereka. Tapi kepada yang bukan murid saya tidak pernah menawarkan keilmuan. Nah, sekarang kita berbicara soal politik. Perlu saya tegaskan, saya bukanlah orang politik. Saya tidak bergabung dalam partai politik apapun. Saya juga bukan relawan dan tidak berada di organisasi politik manapun. Saya berdiri sendiri. Saya punya pengalaman spiritual yang sangat pribadi, yang tidak bisa saya ceritakan di ruang publik. Dari sanalah alasan kenapa saya mendukung dan membela Pak Jokowi. Di channel YouTube saya, bahkan ada playlist khusus yang saya buat. Nama playlistnya adalah Jaga Jokowi. Dan itu saya buat 7 tahun yang lalu. Dan selama bertahun-tahun, saya aktif membuat konten tentang beliau. Namun, 2 tahun sebelum masa jabatan beliau berakhir, saya sudah berhenti membuat konten tentang Pak Jokowi. Karena saya merasa tugas pribadi saya untuk mengawal beliau sudah selesai. Lalu, kenapa sekarang saya bersuara lagi? Karena saya melihat ketika Pak Jokowi tidak lagi menjabat, orang-orang yang sejak dulu membenci beliau justru semakin kurang ajar.
dan terang-terangan berniat jahat. Mereka yang pernah dipecat, organisasi yang pernah dibubarkan, kelompok-kelompok yang selama ini kenyang mengeruk kekayaan Indonesia, lalu ruangnya dipersempit oleh Pak Jokowi demi bangsa ini. Disitulah saya merasa saya tidak boleh diam. Bukan karena kepentingan, bukan karena bayaran, tapi untuk meluruskan yang dibengkokkan dan menghantam fitnah yang saya ketahui kebenarannya. Jadi kalau saya tidak tahu kebenarannya, saya akan diam. Saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari semua ini. Bahkan saya banyak mengeluarkan uang pribadi saya untuk perjuangan saya ini. Saya tidak dibayar dari dulu sampai sekarang. Biarlah yang membayar saya adalah setiap kelurusan yang saya sampaikan diterima oleh hati yang masih terbuka pada kebenaran. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan dengan tenang. Saya perhatikan belakangan ini ada beberapa teman di media sosial yang sudah tidak lagi berteman dengan saya. Saya tidak tahu apa alasannya, saya juga tidak bertanya dan juga tidak perlu saya bertanyakan. Tapi jika itu karena pandangan politik, menurut saya itu sangat disayangkan. Tahukah apa itu demokrasi? Demokrasi itu bisa jadi kita tidak seragam, tapi tujuannya sama. Dan posisi saya adalah meluruskan yang bengkok. Mungkin banyak yang tidak suka dengan saya tentang hal ini. Dan akhirnya meremove saya dalam pertemanan. Tidak masalah. Saya tidak berkecil hati. Dan itu tidak akan mengurangi saya untuk berjuang sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam jiwa saya. Nah, seharusnya menurut saya hubungan yang baik, silaturahmi, dan rasa saling menghormati tidak perlu dicampur adukan dengan pandangan politik. Kita boleh berbeda sikap, tapi jangan kehilangan adab. Dan secara pribadi, saya mendoakan Pak Jokowi selalu diberi kesehatan, kekuatan batin, dan perlindungan dalam menjalani hidup setelah masa jabatan. Karena mengabdi untuk bangsa ini tidak berhenti di saat jabatan berakhir. Sebagai penutup, saya hanya ingin berdoa, semoga Allah menjaga negeri ini, menjaga orang-orang yang pernah bekerja tulus untuk Indonesia, dan menjaga kita semuanya agar tetap diberi kejernihan hati dalam melihat kebenaran. Amin. Salam hormat, saya Beni Budaya.